S420. Gendis menghentikan motor sayur. "Abang!" panggil Gendis. "Mesra amat manggilnya, Teh," celetuk Nathan. Gendis melirik Nathan sekilas dan lalu tak peduli karena penjual sayur yang memakai motor berhenti tepat di depan rumahnya. "Abang, ada sayur bayam, nggak?" Gendis lekas melihat-lihat sayuran yang dibawa penjual sayur. "Habis, Mbak. Sisa 2 ikat saja itu dekat kangkung." "Ya, 2 ikat jadinya cuma segenggaman tangan. Aku maunya 5 ikat." Gerutu Gendis. "Yang lain saja dulu. Atau mau ditunggu? Saya ambil ke agen baru balik ke sini." Tawar si penjual. "Gak usah, aku beli yang lain aja." Cekatan Gendis memilih apa yang mau dia beli, lalu segera membayarnya. Penjual sayuran segera pergi kembali dan Gendis masuk halaman rumah. "Tante, ini uang tante, bukan?" Nathan memungut uang 100.000 di tempat tadi Gendis berdiri memilih sayuran. Gendia meraba saku bajunya, hanya ada kembalian dari si penjual sayur, sementara dia ingat jika sebelumnya mengambil uang 100.000 2 lembar. "Iya, kayaknya uangku," sahut Gendis segera menghampiri Nathan. "Tante suka sayur bayam?" tanya Nathan melihat bayam 2 ikat di kantong belanja Gendis. Gendis mengangguk seraya menerima uang dari Nathan. "Biar kuat menghadapi sikap suamimu yang menyebalkan, ya?" ucap Nathan pelan. Gendis urung membalikkan badan. "Apa yang kau tahu tentang kehidupan rumah tanggaku? Jangan mentang-mentang tinggal di depan rumahku, jadi seenaknya berkomentar tentang rumah tanggaku," ucap Gendis tajam. "Gimana nggak mau berkomentar, Teh? Aku kerap melihat ketidakpedulian suamimu padamu. Terakhir aku lihat tante memunguti pecahan cangkir yang jatuh. Anda aku suamimu saat itu, tak akan kubiarkan istriku memunguti pecahan cangkir teh itu sendirian," sahut Nathan. Gendis menatap tajam Nathan. "Kau memata-mataku," ujar Gendis tajam. "Enggak, tapi aku memang punya mata. Memangnya aku bisa melarang mataku melihat pemandangan di depan rumahku?" sanggah Nathan. "Tante kepedean sekali dengan bilang kalau aku memata-matai tante. Sudah kubilang jangan panggil aku tante." Hardik Gendis pelan tapi tajam. Sikap judes Gendis menggelitik hati Nathan. Gendis tampak unik di matanya. "Ya sudah, maafkan aku, Bu." Nathan menunduk hormat. "Hah, Ibu? Aku masih muda ya, kenapa kau panggil aku Ibu?" gerutu Gendis. "Loh, masih mending Ibu, toh? Daripada aku panggil sayang atau cinta?" Nathan bertanya kalem. Gendis memutar bola mata malas. "Panggilan Ibu itu panggilan hormat seseorang untuk wanita. Kenapa mesti Risi dipanggil Ibu?" ujar Nathan lagi. Gendis membenarkan ucapan Nathan. "Panggil aku Mbak, Kakak atau Gendis saja. Terima kasih uangnya, permisi." Gendis melangkah membuka pintu pagar halaman rumahnya. "Mbak Des, kalau ada perlu apa-apa, perlu membetulkan sesuatu, atau lapar tapi malas memasak, atau mungkin perlu teman curhat, panggil aku saja. Namaku Nathan." Nathan berucap sebelum Gendis menutup pintu masuk. Gendis tidak menanggapi Nathan, dia masuk rumah lalu menguncinya. Nathan menggaruk kepalanya seraya tersenyum tipis, kemudian dia kembali masuk rumahnya, tapi langkahnya terhenti saat seseorang memanggilnya. "Nathan?" panggil Sophie. Nathan menoleh. Kak Sophie, kamu gak ngelindur, kan?" selidik Sophie. "Enggak, kenapa? Kamu habis godain istri orang?" tanya Sophie. "Godain istri orang? Enggak lah. Barusan apa? Menawarkan diri dan berbahasa basi yang basi pada Gendis?" selidik Sophie. "Oh, itu bukan basa-basi, kok. Itu serius."
sahut Nathan. Sophie terbelalak. Kamu nggak kesurupan, bukan? Enggak, aku sadar dan waras. Sahut Nathan kalem. Ada apa, sih? Pertama kamu beramah tamah dengan Isadora lalu memang tidak boleh aku beramah tamah pada Dora dan juga Tante Gendis? Ya, tidak biasanya. Nathan yang kukenal adalah Nathan yang irit bicara juga tanpa senyum. Lalu salah kalau aku memberikan senyumku pada Dora atau Tante Gendis? Nathan balik bertanya. Gak salah, cuma aneh aja. Aku gak aneh karena aku bukan alien. Aku hanya beramah tamah pada orang yang aku mau saja. Seperti pada Kak Sophie, Dora, atau Tante Gendis. Sophie bersidekap. Jangan bilang kamu naksir salah satu dari istri orang tersebut. Dora atau Gendis. Kalau Dora, aku menyukainya. Jujur aku menyukainya. Kalau Tante Gendis, aku merasa kasihan dan juga sedikit tertarik karena unik. Kedua mata Sophie membulat sempurna. Kau gila? Aku waras loh, Kak. Menyukai istri orang dua sekaligus apa bukan gila? Desis Sophie. Nathan menarik napas dalam lalu mengembuskannya keras. Tanyakan saja pada suami Dora. Dia pasti akan setuju aku menyukai Sadora. Tapi untuk tante di depan rumahku ini, entahlah aku bingung. Kak Sophie pasti tahu hubungan suami istri macam apa mereka itu, kan? Suara Nathan memelan di kalimat terakhir. Ada apa dengan mereka? Sophie mengernyit. Nathan mendesah. Ah, sudahlah. Aku harus siap-siap berangkat kerja. Permisi. Nathan segera berlalu masuk halaman rumahnya. Sophie memicing pada Nathan lalu berpindah melihat rumah Gendis. Cukup lama Sophie berdiri di tempatnya berdiri. Ada apa ini janda kembang berdiri di depan rumah bujangan? Kau tegur Elsa yang tiba-tiba muncul. Sophie menoleh dan memutar bola mata malas melihat Elsa. Suka-suka aku, dong. Aku yang punya kaki buat berdiri di sini. Cetus Sophie. Sedang mengintai sang bujang tampan dengan tetangga depan rumahnya, ya? Cibir Elsa. Sophie mengernyit. Ucapan Elsa jelas ada maksud lain. Memang kenapa dengan tetangga depan rumah Nathan? Elsa menaikkan sebelah cuping hidungnya dengan sinis. Gak ada apa-apa, sih. Cuma istri orang depan rumah Nathan keganjenan saja dengan Nathan. Sophie ingin tertawa. Gak kebalik. Apanya yang kebalik? Sahut Elsa. Situ kalian keganjenan sama Nathan. Celetuk Sophie. Wajar dong aku single jadi bebas. Daripada dia, istri orang tapi ngerayu-rayu bujangan depan rumah saat suaminya pergi. Elsa melirik sinis rumah Gendis. Hah, jaga tuh mulut. Jangan suka fitnah, Bu. Ucap Sophie tajam. Aku nggak fitnah, itu fakta. Sanggah Elsa. Sophie menepiskan tangan ke udara. Dia malas meladeni Elsa dan segera melangkah cepat menuju rumahnya. Elsa hanya cemberut melihat Sophie pergi meninggalkannya. Dia pun berlalu dari tempat itu. Tak berselang lama, Nathan muncul dari dalam rumah dan mengeluarkan mobil. Tapi dia terkejut saat mendengar suara teriakan di rumah Gendis serta pintu yang terbuka. Tampak Gendis membawa sapu lidi lalu misu-misu mengeluarkan sesuatu. Nathan refleks menghampiri rumah Gendis. Ada apa, Tante? Tanya Nathan melihat sesuatu yang dipukul-pukul Gendis. Ada kecoa, aku fobia hewan yang satu itu. Gendis berkeringat dan terengah-engah lalu terduduk lesu di lantai teras setelah berhasil membuat satu kecoa terkapar. Nathan mengambil kecoa yang sudah mati lalu membuangnya ke got depan rumah. Sudah kubuang. Ucap Nathan kembali mendekati Gendis yang keningnya berkeringat. Wajahnya pucat.
Maaf kalau kelihatannya terlalu didramatisir, tapi sungguh aku fobia dengan kecoa. Lirih suara Gendis dengan menepuk-nepuk dada karena sesak. Naisen berlari menuju mobil yang sudah terparkir di jalan, mengambil air minum di dalam mobil lalu kembali ke rumah Gendis. Minumlah, atur napasmu pelan-pelan. Naisen menyodorkan botol air mineral pada Gendis. Gendis menerimanya lalu meminum air dalam botol hingga habis setengahnya. Terima kasih. Ucap Gendis tampak sedikit lega. Naisen duduk di sebelah Gendis dan sangat dekat. Dia khawatir melihat Gendis yang pucat pasi. Naisen mengerti ada banyak orang-orang yang fobia terhadap sesuatu. Saat Naisen berada di dekat Gendis dan berusaha untuk menenangkan, mobil Dimas muncul. Dimas mengernyit melihat Gendis dan Naisen duduk berduaan dalam posisi dekat di teras rumah. Gendis spontan berdiri dan menjauh dari Naisen, sementara Naisen bersikap biasa saja saat melihat Dimas berjalan menuju teras. Kalian sedang apa berdua-duaan di sini? Tanya Dimas menelisik Gendis yang terkejut dengan kemunculannya. S421. Naisen melihat Dimas dengan santai, sementara Gendis segera menjauh dari posisi duduknya yang berdekatan dengan Naisen. Kalian sedang apa? Tanya Dimas tanpa ekspresi. Aku habis membasmi kecoa, Dim. Jawab Gendis. Membasmi kecoa? Di rumah ini? Memangnya ada banyak kecoa? Tanya Dimas lagi. Cuma satu. Cicit Gendis. Kamu membasmi satu kecoa dengan meminta bantuan tetangga depan rumah kita? Gendis menggeleng, dia takut Dimas salah paham. Aku sendirian yang berhasil melenyapkan kecoanya tadi. Jawab Gendis lagi. Dimas tersenyum tipis. Lalu tetangga kita di sini ngapain? Mengobrol? Berkenalan? Atau mencari informasi tentang Dora padamu? Dimas tetap berkata dengan pelan tapi jelas tidak suka dengan kehadiran Naisen yang dia cemburui karena dianggapnya selalu mencari perhatian Isadora. Naisen menggeleng tipis seraya mesem kecil lalu berdiri. Hei, Bung Dim, apa kau tahu kalau istrimu fobia kecoa? Tanya Naisen kalem. Dimas mengernyit. Fobia kecoa? Dimas melirik Gendis. Gendis menunduk seraya meremat ujung blausnya. Kamu fobia kecoa, Des? Tanya Dimas lagi. Naisen menyugar rambutnya lalu tertawa. Suami macam apa yang tidak tahu hal paling menakutkan bagi istrinya? Dimas memandang tajam Naisen sinis kali ini. Sejak keduanya menjadi juri acara memasak kemarin di televisi, Dimas sudah tidak suka karena Naisen selalu saja bersikap sok akrab pada Dora. Kau tidak berhak memberi komentar mengenai rumah tanggaku, Bung. Ucap Dimas tegas. Bagaimana aku tidak berkomentar? Fobia istrimu saja tidak tahu. Oh, ya pantas saja, sih. Kuperhatikan kau suami yang tidak terlalu memperhatikan istrimu sendiri, tapi malah memberi perhatian pada yang lain. Aps. Maaf kalau ucapanku benar. Ujar Naisen santai. Dimas semakin merasa tidak nyaman dengan keberadaan dan ucapan Naisen. Jaga ucapanmu, Bung. Apa maksudmu dengan mengatakan aku memberi perhatian pada yang lain? Dimas sedikit tersentil hatinya. Hal terakhir yang aku sesalkan, kau membiarkan istrimu membereskan pecahan gelas pecah sendirian tanpa sedikit pun membantunya. Ucap Naisen memasukkan kedua jemari tangannya ke saku celana. Dimas mengernyit. Hei, pecahan gelas? Istriku tentu saja bisa membereskannya. Dia gesit dan tangkas dalam segala hal. Bukan anak kecil yang harus dibantu. Sahut Dimas. Naisen semakin tergelak dan melirik Gendis iba. Dimas memuji Gendis memang, tapi pujian Dimas terasa sangat tidak peduli dengan Gendis. Oke, aku pulang. Tentu saja aku tidak berhak terlalu dalam mengomentari rumah tanggamu. Naisen melenggang menuju pintu pagar halaman.
Tunggu. Keberadaanmu di sini dengan istriku dalam rangka apa? Tanya Dimas masih saja bernada pelan. Nathan menoleh. Memberinya minum karena dia pucat, berkeringat, serta sesak sudah membasmi satu kecoa sendirian. Nathan melirik Gendis yang masih saja menunduk. Dimas melirik botol air mineral yang tergeletak di lantai teras. Gendis, apa kamu fobia kecoa? Dimas ingin meyakinkan. Gendis mengangguk. Nathan tersenyum sinis. Tolong lebih perhatikan istrimu. Dia wanita berharga yang sudah mau hidup bersamamu. Ucap Nathan sebelum melangkah menuju mobilnya. Nathan menyalakan mesin mobil dan sekali lagi melirik teras rumah Gendis sebelum melaju. Dimas dan Gendis duduk di kursi teras dan saling diam. Istrinya yang tidak memberitahu suaminya dia fobia kecoa atau suaminya yang benar-benar tidak mengenal wanita seperti apa yang dinikahinya? Gumam Nathan dengan sudut bibir melengkung heran. Sepeninggal Nathan, Gendis mencoba meminta maaf pada Dimas. Maaf, aku nggak bermaksud berdua-duaan dengan tetangga depan rumah. Cicit Gendis. Aku terlampau takut dengan kecoa. Dimas diam saja. Dia baru tahu jika Gendis fobia kecoa. Kemana saja dirinya selama ini? Kamu sungguh fobia kecoa? Gendis mengangguk lagi. Sejak kapan? Sejak kecil. Jawab Gendis. Dimas menghela napas dalam. Ya sudah, kamu nggak usah takut aku menduga yang tidak-tidak kamu dengan tetangga depan rumah. Aku memang tidak menyukai lelaki itu. Dia kerap so akrab dengan Dora. Seketika bui-bui bahagia yang dari tadi mengelus permukaan hati Gendis karena dipikirnya Dimas cemburu padanya ternyata bukan. Dimas tidak menyukai Nathan karena Nathan selalu mendekati Dora. Kupikir kau mengkhawatirkan aku, merasa cemburu aku dekat dengan lelaki lain. Ternyata aku memang tidak bernilai apa-apa di hatimu. Apa sungguh tak ada rasa cemas di hatimu sedikit saja padaku? Bagaimana jika ada lelaki lain yang sengaja mendekat, memberi perhatian padaku? Tidakkah kamu cemburu, Dim? Seperti kamu selalu cemburu pada lelaki yang mendekati Dora. Gendis membatin sedih. Kamu kembali lagi apa ada yang tertinggal? Tanya Gendis tetap tersenyum. Aku lupa hari. Entah apa yang merasukiku hingga aku lupa hari. Hari ini aku tak ada jadwal kemana-mana. Besok pagi baru aku ke stasiun TV yang akan mengontrakku mengisi acara memasak selama setahun. Jika ratingnya bagus maka akan diperpanjang lagi dan lagi. Doakan aku, ya. Senyum Dimas. Setiap hari namamu selalu ada di tiap doaku. Sahut Gendis. Apa hari ini mau di rumah saja seharian? Iya, di rumah saja. Oh, aku belum sarapan tadi berangkat buru-buru nggak jelas. Sebentar, aku hangatkan lagi makanannya. Ujar Gendis. Gendis pintar memasak. Selama Dimas di Venezuela, dan mereka kerap melakukan panggilan video, Dimas selalu membagi resep masakannya untuk Gendis. Gendis yang bucin akut pada Dimas mencoba berbagai resep masakan Dimas. Dia ingin handal dan juga pintar memasak. Jadi Gendis tahu selera makanan apa yang disukai oleh Dimas. Dimas memandangi meja makan dengan tersenyum cerah. Hidangan yang disajikan Gendis selalu saja sesuai dengan seleranya. Kupikir kamu berbakat menjadi seorang chef, rasa masakanmu nyaris mirip dengan masakan Pipi dan juga aku. Ucap Dimas. Gendis tersenyum senang. Cukup jadi chef suamiku saja, aku sudah bahagia. Oke, kamu juga belum sarapan, bukan? Gendis menggeleng. Ayo, kita sarapan sama-sama. Ajak Dimas. Gendis mengambilkan nasi untuk Dimas dengan sabar dan memberikan lauk pauk sesuai permintaan suaminya itu. Mereka berdua menikmati sarapan dengan ceria serta tidak lagi membahas perkara kecoa dan Nathan. Setelah selesai menikmati sarapan, Dimas hendak pergi ke rumah Dora. Pagi-pagi Dora pasti selalu memberi makan pada lelaki misterius di sebelah rumahnya. Dia selalu saja tidak berhati-hati. Kita nggak tahu siapa lelaki itu.
Karangga bilang lelaki itu baik. Dora selalu cerita kalau dia merasa kasihan dengan lelaki itu. Katanya lelaki itu mengalami kecelakaan hingga wajahnya rusak terus dia selalu saja diam jika dilempari batu oleh anak-anak. Dora senang karena dengan kemunculan lelaki itu, rumah kosong di sebelahnya menjadi bersih dan terawat serta terang benderang jika malam dan Dora tidak takut lagi. Tutur Gendis. Ya tapi tetap saja aku khawatir. Di balik wajah buruknya kita... Tukas Dimas. Kamu mau ke rumah Dora? Ya, tapi tunggu makananku turun dulu. Kamu hari ini ngajar menari di kampus jam berapa? Tanya Dimas. Enggak, aku libur. Jawab Gendis. Padahal dia harus mengajar segala jenis tarian di kampus tempatnya bekerja. Dia ingin di rumah saat Dimas pun di rumah saat ini. Oke, kamu bisa tidur seharian atau mungkin kita sama-sama ke rumah Dora. Kita temani dia. Usul Dimas dengan tersenyum senang. Iya, kita ke rumah Dora saja, biar tambah seru. Bisa juga kita memasak bareng di sana. Mengajari Dora memasak, bagaimana? Gendis setuju dengan usul Dimas. Dimas mengangguk senang. Kupikir kamu akan menghabiskan waktu seharian ini denganku di rumah, Dim. Rumah Daniel di sebelah rumah Dora. Ini, tapi masakanku kali ini agak asin. Dora memberikan Tupperware pada Daniel. Om Geris suka pedas, kan? Selain asin, itu masakanku juga kepedesan. Kekeh Dora dari pintu pagar. Daniel menyebutkan namanya Geris pada Dora. Dia menerima Tupperware. Tangannya gemetar melihat jari jemarinya Dora. Dulu, dirinya dan Dora kerap bermain gitar bersama. Dora bisa bermain gitar karena Daniel mengajarinya dengan telaten. Dora! Panggil Dimas yang muncul bersama Gendis. Dora menoleh. Kamu jangan sembarangan kasih-kasih makanan pada pria asing. Ucap Dimas pelan takut terdengar oleh Daniel. Om ini namanya Geris. Dia baik dan aku sudah dapat izin Karangga kasih makanan ke Om Geris. Ucap Dora. Dimas mengembuskan napas sedikit kesal. Ayo, masuk. Aku dan Gendis akan mengajarimu memasak. Ajak Dimas seraya masuk halaman rumah Dora. Dora mengekor langkah Dimas setelah melambai pada Daniel, sementara Gendis mengangguk sopan pada Daniel yang masih berdiri agak menunduk di pintu pagar. Sekilas Gendis memperhatikan leher bawah Daniel. Resleting hodianya agak turun. Kayaknya aku pernah lihat tatu itu, deh. Tapi aku lupa di mana. Batin Gendis saat melihat tatu kecil di leher bawah Daniel yang berbentuk huruf D. Gendis segera menyusul Dimas dan Dora masuk rumah. Ra, kamu lihat tatu di leher bawah Om Geris, nggak? Tanya Gendis pelan. Enggak, aku nggak pernah intens merhatiin fisiknya. Takut dia tersinggung. Kenapa? Kamu lihat-lihat aura cowok lain. Bisik Dora. Aku kayaknya pernah lihat tatu itu, deh. Gendis masih mencoba mengingat-ingat di mana dia pernah melihat tatu milik Daniel. Sudah, ayo, kita mulai masak-masak. Tapi nanti aja, deh. Aku mau nonton acara gosip selebritis dulu. Biar Dimas saja yang nyiapin bahan-bahannya di pantry. Dora menyalakan televisi. Namun Gendis masih saja penasaran dan dia baru teringat siapa pemilik tatu yang dilihatnya. Ra, tatu huruf D di leher Om Geris itu mirip dengan tatu Kak Daniel. Gumam Gendis menatap serius Dora. Dora menoleh. Kak Daniel? Dia namanya Geris. Suaranya juga beda, Des. Kak Daniel ngebas, sementara Om Gewet serak dan lagi pula mana mungkin Kak Daniel. Kalau ya dia Kak Daniel, dia pasti ngenalin aku, dong. Ucap Dora santai. Gendis memiringkan wajah, saat sering pergi berenang dulu bersama Daniel, Dora dan Dimas, Gendis kerap melihat tatu milik Daniel, dan Gendis yakin jika tatu Geris adalah tatu yang mirip dengan tatu Daniel. Coba aku tanya Dimas, deh. Gendis hendak beranjak dari sofa. Jangan!
Gak enak sama Dimas, mata kamu jelalatan lihat leher bawah cowok lain. Cegah Dora. Iya, ya. Gendis takut Dimas salah paham padahal baru saja reda adu mulut dengan Nathan sebelumnya. Ponsel Dora berdering, tertera nama mama tersayang di layar ponsel. Halo, Mama ah. Dora menjawab manja. Sayang, apa nanti sore kamu dan Rangga bisa ke rumah? Ada hal penting yang mau Mama kasih tahu. Ucap Lani. Bisa, dong. Ada apa memangnya, Ma? Ya sudah, nanti kesini saja, ya. Iya, Ma. Panggilan diakhiri setelah berbincang-bincang hal lain. Sementara di sana, di rumah Lani. Lani baru saja tahu jika lelaki buruk rupa di sebelah Dora adalah Daniel berdasarkan laporan dan pengakuan Naila padanya. S422. Lani sedang berada di ruang kerja bersama Sean di rumahnya. Gimana, sayang? Tak apa-apakah kita bilang pada Dora mengenai Daniel? Kurasa tidak adil bagi Daniel jika Dora tak tahu tentang dia. Kamu tahu sendiri bagaimana Daniel dulu, dia sangat menginginkan Isadora anak kita. Kerap ke rumah dan akrab dengan semua penghuni rumah. Kasihan saja rasanya nasib Daniel sampai saat ini, masih saja mencintai anak gadis kita satu-satunya, tapi tak kesampaian. Lani berkata panjang lebar. Sean mengusap wajahnya. Dia kenal baik dengan orang tua Daniel. Tapi kabar kecelakaan mengenai Daniel bahkan kini ada di dekat Dora dan menjagai anak gadisnya itu selama Rangga menghilang membuat Sean merasa terenyuh. Ya kita bilang saja, paling tidak, Daniel mengerti kondisi dan status Dora. Kurasa Rangga tidak akan berpikir yang bukan-bukan. Rangga cukup terbuka menyikap sesuatu. Sahut Sean. Mungkin 1 jam lagi mereka sampai di sini. Ujar Lani. Lalu bagaimana dengan Naila? Dia masih kepikiran? Tanya Sean. Sudah enggak? Tadi dia mengakui semuanya ditemani S422. Lani sedang berada di ruang kerja bersama Sean di rumahnya. Gimana, sayang? Tak apa-apakah kita bilang pada Dora mengenai Daniel? Kurasa tidak adil bagi Daniel jika Dora tak tahu tentang dia. Kamu tahu sendiri bagaimana Daniel dulu, dia sangat menginginkan Isadora anak kita. Kerap ke rumah dan akrab dengan semua penghuni rumah. Kasihan saja rasanya nasib Daniel sampai saat ini, masih saja mencintai anak gadis kita satu-satunya, tapi tak kesampaian. Lani berkata panjang lebar. Sean mengusap wajahnya. Dia kenal baik dengan orang tua Daniel. Tapi kabar kecelakaan mengenai Daniel bahkan kini ada di dekat Dora dan menjagai anak gadisnya itu selama Rangga menghilang membuat Sean merasa terenyuh. Ya kita bilang saja, paling tidak, Daniel mengerti kondisi dan status Dora. Kurasa Rangga tidak akan berpikir yang bukan-bukan. Rangga cukup terbuka menyikap sesuatu. Sahut Sean. Mungkin 1 jam lagi mereka sampai di sini. Ujar Lani. Lalu bagaimana dengan Naila? Dia masih kepikiran? Tanya Sean. Sudah enggak? Tadi dia mengakui semuanya ditemani Sri. Awalnya tampak takut dan pasrah jika kita akan memberhentikannya. Tapi yang dia lakukan bukan kejahatan, lagi pula Daniel tidak bermaksud jahat. Hanya ingin tahu kabar Dora bahkan menjaga Dora di rumahnya. Untung saja Naila mengaku. Kasihan Daniel. Paling tidak, Daniel harus tahu kalau Dora tahu jika dirinya tetap bersikap baik padanya. 1 jam kemudian Rangga dan Dora benar-benar datang bersama Gendis dan Dimas. Bahkan Dimas mendengar langsung cerita mengenai Daniel, lelaki buruk rupa yang tinggal di sebelah rumah Isadora. Kak Daniel, Ma? Dora terperanjat, begitu juga dengan Rangga, Dimas, dan Gendis. Tapi suaranya beda banget. Itu bukan suara Kak Daniel. Itu karena Daniel juga mengalami kerusakan pita suara, makanya suaranya terdengar berbeda. Jawab Lanita. Dora menoleh pada Naila yang menunduk diam serta takut-takut. Bane, ini benar lelaki yang tinggal di rumah kosong sebelah rumahku adalah Kak Daniel? Dora ingin lebih meyakinkan diri. Naila mengangguk.
Iya, Nonra, itu memang Dan Daniel. Maafin Mbak Nei kalau selama ini suka kasih tahu informasi mengenai Nonra. Mbak Nei sedikit tidak tega. Habisan Dan Daniel mohon-mohon gitu. Tapi Mbak Nei nggak mau dibayar. Lagi pula, Dan Daniel nggak berniat jelek. Hanya masih belum bisa move on dari Nonra saja. Suara Naila memelan di kalimat terakhir dan melirik Rangga. Takut Rangga berpikir yang tidak-tidak. Benar kan tebakanku, Ra? Kalau tatu huruf D di leher bawah cowok misterius sebelah rumahmu itu bukan Om Geris, melainkan Kak Daniel. Timpal gendis. Dora mengusap wajah tak percaya, dia melirik Rangga. Rangga sendiri merengkuh bahu Dora. Kita harus menyapanya dengan baik. Daniel selalu bersikap penuh perhatian saat sekolah dulu. Dia harus tahu kalau kita sekarang sudah tahu siapa dirinya. Daniel menjagamu saat aku tak ada. Ucap Rangga melegakan semua orang yang mendengar di ruang kerja Sean. Lihatlah, sudah kuduga Rangga akan berkata seperti barusan. Sean merengkuh bahu Lani. Pembicaraan mengenai Daniel sudah selesai. Kini pembicaraan menjadi lebih santai dan membahas tentang persiapan pernikahan Cinta dan Guntur. Kak Cini sebentar lagi bakalan jadi orang India ketemu Syahrukan di sana. Kikik Dora. Ini kakak lagi belajar pakai baju sari. Tapi Kak Gun melarang, katanya terlalu seksi. Dia nggak mau Kak Ci pakai baju sari. Ucap Sisi. Non, itu omnya dan Guntur. Aduh, siapa namanya kemarin? Elang Prakash. Ya Elang Prakash. Apa dia keturunan India juga? Namanya panjangnya Prakash. Cicit Sri yang duduk di sebelah Naila. Sisi baru teringat. Oh, ya, Papa kenal Chano Medicine? Pemilik beberapa rumah sakit swasta di kota-kota besar di Indonesia? Chano Medicine sering ketemu sama Papi Taruman ternyata. Nah, Chano Medicine ini papanya Om Melang, omnya Guntur. Jelas Sisi setelah diingatkan Sri. Sean manggut-manggut mantap. Papa tahu dan kenal baik. Pernah bertemu papimu dan Chano Medicine di berbagai kegiatan. Jawab Sean. Nonci, titip salam ya buat omnya dan Guntur. Sri mengulum senyum simpul. Naila menyikut Sri. Coba kalau ngaca itu yang benar. Ujar Naila. Ada apa dengan kaca? Sri mengernyit. Heleh, sudahlah. Ayo, kita ke pasar saja. Naila menarik lengan Sri dan berpamitan pada semua orang di ruangan. Sri, dia nggak boleh lihat yang bening-bening langsung semangat ingin kenal. Dulu Ustaz Ridwan, terus siapa lagi teman Papa dan sekarang omnya Guntur. Ada-ada saja mbak kalian itu. Ucap Sean geleng-geleng melihat tingkah Sri, salah satu pekerjanya yang sangat loyal padanya. Keesokan harinya Dora dan Rangga sepakat akan menemui Daniel sebelum Daniel pergi ke luar negeri untuk operasi wajah. Betapa semakin sedih hati Dora tak kalah ingat saat Daniel dilempari batu oleh anak-anak nakal dan Daniel hanya diam saja. Hari sudah siang, rumah kosong di sebelah rumah Dora masih juga belum mematikan lampu teras. Sebelum berangkat kerja, Rangga sudah mewanti-wanti Dora untuk tetap memberi makanan tanpa harus menegurnya dulu sebagai Daniel. Sore hari Rangga berjanji akan pulang cepat dan menemui serta menyapa Daniel bersama-sama. Dora menelpon Rangga jika Daniel tak ada saat pagi. Lampu teras masih menyala, juga lampu di dalam rumah. Tirai-tirai jendela pun masih tertutup. Apakah Daniel sudah pergi? Gumam Dora sendirian. Dora menghubungi Naila untuk menelepon Daniel dan menanyakan keberadaannya. Tak berselang lama Naila kembali menghubungi Dora. Dan Daniel nggak angkat-angkat teleponnya, Non? Lapor Naila. Oke, deh. Makasih ya Mbak Nei. Sahut Dora segera mengakhiri panggilan. Dora merasa khawatir. Apa Daniel sudah pergi? Atau jangan-jangan masih ada di dalam rumah lalu sakit atau entah apa. Gadis mungil nan cantik itu segera menuju rumah Gendis. Dia ingin ke rumah Daniel bersama Gendis. Namun berkali-kali Dora menekan bel pintu, tak ada sahutan dari dalam.
Dora menelepon Dimas yang tidak ada di rumah dan Dimas bilang Gendis tidak kemana-mana. Jadwal mengajarnya hari itu adalah jam 1 siang. Bahkan Gendis tidak mengangkat teleponnya padahal jaringan tersambung. Bahkan mobil Gendis masih ada di garasi. Isadora memiliki kunci duplikat rumah Gendis. Jadi baik Gendis dan Dora saling memberi kunci duplikat rumah masing-masing karena saking dekatnya. Jadi jika ada apa-apa, mereka bisa saling menjaga dan bertindak cepat. Setelah kembali ke rumahnya sendiri dan membawa kunci duplikat rumah Gendis, Dora membuka pintu rumah Gendis. Sepi. "Des, Gendis!" panggil Dora. Tak ada sahutan. "Kemana sih dia?" Gumam Dora melongok ke ruang tengah lalu dapur dan halaman belakang. Akhirnya Dora mengetuk pintu kamar. Juga tak ada sahutan. Pelan Dora menggerakkan handel pintu dan terbuka. Dilihatnya Gendis sedang tergeletak di atas tempat tidur memakai headset. Dora menepuk dahi. "Sampai lebaran 3 kali juga pintu nggak akan dibuka kalau dia tidur memakai headset dengan volume suara sekencang ini." Gumam Dora seraya melepaskan headset dari telinga Gendis. Dengkuran halus terdengar, menandakan Gendis tidur cukup lelap. Dipandanginya wajah Gendis, ada gurat lelah di sana. Dora mengernyit melihat buku harian Gendis yang berwarna merah muda, warna kesukaan dirinya dan Gendis. Buku harian berkunci, tapi kali ini terbuka lebar di sebelah Gendis. Hati-hati Dora meraih buku harian yang setengahnya terhimpit lengan Gendis. Dia hendak menutup dan meletakkannya di meja rias tapi urung. Ada nama Dora dan Dimas dalam buku harian Gendis. Dora bimbang tapi penasaran. Sekilas dia membaca beberapa kalimat. "Aku sudah memutuskan hidup bersama Dimas yang hatinya masih saja kuat tertuju untuk Isadora, sahabatku tercinta. Tak ada seorang pun yang tahu jika statusku sebagai kekasih Dimas yang tersemat sejak bangku SMP, sejatinya hanyalah kekasih bayangan." Dimas membuat alibi agar perasaannya pada Dora sejak dulu tidak diketahui siapapun kecuali Mimi Sus. "Dim, kau sudah berjanji akan belajar mencintaiku. Aku selalu menunggu janji itu selama lebih dari 9 tahun. Betapapun kamu sempat berharap besar pada Isadora saat Kak Rangga menghilang, aku tak mengapa. Silakan sebut aku gadis bodoh, dungu atau seperi istilah Dora bucin akut, aku tak mengapa. Aku mencintaimu, Dim dengan segala kurang dan lebihmu. Dan untuk Dora, aku tak bisa membencinya. Dora adalah teman sebangkuku yang ceria, baik dan dia teman terbaikku, kakak, adik sekaligus sahabat sejati yang selalu istimewa di hatiku." Tangan Dora gemetar membaca tulisan tangan Gendis di halaman terakhir. Dadanya sebah karena sesak tiba-tiba melanda. Dora lalu membuka halaman demi halaman buku harian Gendis. Ada kepedihan yang sangat dalam, namun terbalut rindu dan cinta yang teramat kuat di hati Gendis untuk Dimas. Dora menoleh ke arah Gendis yang masih betah mendengkur halus. Ingin sekali Dora membangunkan Gendis dan bertanya seluruh isi buku harian sahabatnya itu. "Gendis, ternyata sejak dulu kalian pura-pura pacaran. Demi apa? Demi menutupi perasaan Dimas untukku? Kamu itu bodoh, kejam atau apa, Dis? Kau siksa dirimu dengan cinta yang hidup sendirian. Itu sangat menyakitkan." Dora tak kuasa ingin menjerit dan menangis serta meraung melepaskan sesak di dada. Diletakkannya buku harian di sebelah Gendis. Dia keluar kamar, menutup dan mengunci pintu lalu berlari menuju rumah. Ditumpahkannya segala sesak di dada di dalam kamar. "Dim, kau tega. Kau tega menyiksa perasaan Gendis selama ini. Oh, bukan Gendis yang bodoh, aku yang bodoh karena tidak memahami hatimu, Des. Kau pintar sekali bersandiwara." Dora meringkuk memeluk guling dan menyesali kenapa baru sekarang dia mengetahui semuanya. Perlahan Dora bangun lalu melihat jendela, rumah Daniel masih terang benderang. "Des, aku akan membantumu membuat Dimas jatuh bertekuk lutut memohon cintamu." Dora bertekad dalam hati. S423. Apa dirinya masuk rumah karena memegang kunci duplikat atau tidak? Dora mengatakan tidak,
Dia memilih diam di rumah dan bilang jika dirinya lupa menyimpan kunci duplikat di mana. Dora memutuskan akan tetap bersikap biasa saja pada Dimas. Tapi dirinya harus mengonfirmasi seluruh sandiwara Dimas dan Gendis pada Gendis. Saat Dora sedang berpikir tentang kedua sahabat dekatnya itu, bel pintu berbunyi. Dora mengernyit melihat Alsa berdiri di depan pintu masuk. Dia segera membukanya. "Selamat pagi," sapa Alsa. "Iya, pagi juga. Aku cuma mau tanya, itu suami istri di depan rumah Nathan siapanya kamu?" Tanya Alsa to the point. "Mereka saudaraku. Kenapa?" Tanya Dora. "Oh, saudaranya. Pantesan." Alsa memindai tubuh Dora dari atas hingga bawah. "Sama-sama saudara yang sudah punya suami, tapi gatel sama bujang ganteng ayang Nathan. Alsa bersidekap dengan dagu terangkat sinis. Dora melongo. "Maaf Mbak Alsa, tolong dijaga kata-katanya, ya? Kami kalau gatel sudah punya suami yang garukin, ngapain minta digaruk bujang tampan macam Kak Nathan? Dan tentu saja masih jauh lebih tampan suamiku, ya. Jadi jangan sembarangan mengatakan aku dan saudaraku Gendis adalah perempuan gatal. Kami perempuan terhormat yang hanya setia pada suami kami." Dora berkata tajam dan berani pada Alsa. Sudah sering Dora melihat Alsa dan Sophie bertengkar gara-gara Alsa merasa cemburu pada Sophie yang memang selalu tampak dekat dengan Nathan. Kali ini Alsa tidak lagi mencecar Dora seperti biasanya. Tempo hari saat Nathan menjelaskan tentang foto adiknya di dompet pada Rangga, diam-diam Alsa ada di dekat mereka dan menguping pembicaraan kedua lelaki tersebut. Rasa cemburu Alsa pada Dora seketika memudar saat mengetahui Nathan mendekati Dora hanya karena Dora mirip dengan mendiang adiknya. "Kalau nggak gatal ngapain selalu kasih makanan sama lelaki sebelah rumah?" Cibir Alsa. Dora ingin sekali memanggang mulut Alsa yang kalau bicara selalu saja penuh cibiran dan maju beberapa senti. "Hello, aku cuma kasih makanan ya bukan minta digarukin. Suamiku juga mengizinkan. Kasihan karena dia sendirian dan selalu saja dijahilin anak-anak kompleks sini." "Oh, ya, kulihat keponakanmu juga suka lemparin lelaki itu pakai batu. Coba tolong ajari keponakannya cara menghargai dan menghormati orang lain," ucap Dora. "Tolong juga ajari saudaranya jangan kegatelan sama calon suamiku," sahut Alsa tak mau kalah. "Dan kamu masih sangat muda, harus tahu sopan santun bicara dengan yang lebih tua." "Hah? Siapa yang tua? Anda, Miss L? Oh, ngaku ya kalau sudah tua. Bahkan lebih tua dari Kak Nathan ya. Memang Kak Nathan mau punya istri yang lebih tua? Kayaknya enggak, deh." Dora semakin berani. Dia tidak terima jika Gendis dituding perempuan gatal. Betapa setianya Gendis pada suaminya yang jelas-jelas tak pernah menghargainya. Alsa hendak menyahut tapi terdengar deheman Sophie. "Ada apa sih? Kayaknya ada bau-bau orang yang suka ngaku-ngaku jadi calon istri orang tapi kasihan gak dianggap gitu," dehem Sophie yang baru keluar dari rumahnya. "Hele, tutup panci baru keluar," cebik Alsa. "Hah, bukaan botol. Bisa nggak sehari jangan cari gara-gara dan nyebar fitnah?" Ujar Sophie merasa jengkel dengan mulut Alsa. "Kalian yang cari gara-gara kegatelan sama calon suamiku." Alsa tak mau kalah. Sophie ingin sekali membenturkan kepala Alsa agar sadar jika Nathan sekalipun tidak menaruh perhatian dan berminat dengan dirinya. "Ra, masuk rumah. Gak level kamu ladenin bukaan botol kayak dia. Ayo, cepat masuk," ujar Sophie. Isadora menurut. Dia lekas menutup pintu dan melambai cantik pada Alsa. Sophie sendiri segera masuk mobil karena hendak berangkat kerja, sementara Alsa yang sudah tidak ada lawan bicara meninggalkan rumah Dora dengan hati dongkol. Dora pun kembali mengintai rumah Daniel, tak ada tanda-tanda Daniel keluar dari rumah. Dia gelisah, apa Daniel baik-baik saja di dalam rumahnya? Hingga siang selepas duhur,
lampu rumah Daniel masih tetap menyala. 1 jam kemudian Dora mendapat kabar dari Naila. Jika sejak semalam Daniel sudah pergi dari rumah kosong di sebelah Dora. Jam 5 sore Nathan sudah akan bertolak dari Indonesia hendak keluar negeri. Dora segera memberitahu Rangga jika Daniel sudah pergi dan jam 5 sore sudah akan terbang meninggalkan Indonesia. Maka Rangga dengan cepat mengatakan pada Dora untuk bersiap-siap. Sayang, ini sudah jam 2:30 sore. Kita harus cepat-cepat ke bandara. Ucap Rangga. Jangan jemput aku, kelamaan. Aku ke kantormu saja sekarang naik taksi. Sahut Dora. Oke, hati-hati sayang. Pesan Rangga. Bandara Soekarno-Hatta. Rangga dan Dora tiba di bandara tepat jam 4:30 sore. Mereka segera mencari keberadaan Daniel. Dora menelpon Daniel tapi tak juga diangkat. Coba hubungi Mbak Nei, Daniel mau pergi kemana? Titah Rangga. Kak Daniel mau ke Korea. Sahut Dora. Ayo, kita cari di kursi tunggu penumpang. Rangga menuntun Dora erat. Kak, tunggu. Itu kayaknya Kak Daniel, aku kenal hodenya. Dora menarik lengan Rangga. Dilihatnya oleh mereka seorang lelaki duduk di kursi tunggu penumpang dengan menunduk dalam. Yakin itu Daniel? Lihat, itu mama papanya Kak Daniel. Tunjuk Dora lagi. Alhamdulillah, ayo kita ke sana. Rangga berputar balik dan masih tetap menuntun erat Dora. Kak Daniel! Panggil Dora lirih. Daniel masih diam menunduk. Kak Daniel, ini aku Rara. Kenapa kakak nggak terus terang? Kenapa harus mengenalkan diri dengan nama Geris? Ucap Dora. Mama papa Daniel saling meremat tangan mereka dan memandang iba pada Daniel. Daniel sendiri mulai tengadah. Kali ini tanpa kacamata coklatnya. Dora duduk di sebelah Daniel. Kak kalian? Dari mana kalian tahu kalau aku? Dari Mbak Naila. Mbak Nei mengakui semuanya pada Mama dan Mama cerita semua sama kami. Kenapa selama ini Kak Daniel nggak terus terang dan diam saja dilempari batu oleh anak-anak jahil? Dora terisak. Rangga merengkuh bahu Dora. Dia merasa sedih melihat kondisi Daniel. Lelaki buruk rupa di depannya adalah si tampan Daniel yang juga seperti dirinya, sang most wanted di sekolah dulu. Daniel sendiri ingin menangis saja melihat Rangga begitu legowo mengantar Dora menemuinya. Daniel, terima kasih karena sudah menjaga Dora selama aku menghilang di Turki. Terima kasih karena sejak kamu tinggal di rumah kosong itu, Dora tak lagi ketakutan karena rumah sebelah yang tadinya selalu gelap dan berkesan angker kini tampak terang benderang, bersih dan terawat. Rangga berkata tulus dari dalam hati pada Daniel. Mama papa Daniel saling bernapas lega karena Dora, gadis yang sangat disukainya memiliki suami seperti Rangga. Rangga sama sekali tidak merasa terintimidasi oleh keberadaan Daniel yang masih saja belum bisa melupakan Dora. Kak Daniel mau operasi wajah, ya? Tanya Dora masih saja terisak. Daniel mengangguk. Aku doakan semoga operasinya lancar. Kakak sehat dan bisa kembali pulih seperti sebelumnya. Jangan sedih, kakak pasti bisa kembali seperti dulu. Dora masih saja terisak. Daniel ingin sekali memeluk gadis mungil yang masih sangat dicintainya itu. Tapi tentu saja tidak bisa. Ada perasaan senang dan bahagia karena Dora dan Rangga pada akhirnya mengetahui siapa sesungguhnya dirinya. Kak Rangga, maafkan aku. Aku tak bermaksud jahat tinggal di sebelah rumah kalian. Ucap Daniel lirih dan serak karena pita suaranya rusak. Nomor, aku tahu dan bisa merasakan jika lelaki misterius di sebelah rumahku bukan orang jahat. Tadi sudah kubilang, aku justru sangat berterima kasih kamu sudah menjaga Dora selama ini. Rangga berkata sungguh-sungguh. Ada linangan air mata di wajah Daniel. Dia benar-benar ikhlas Dora mendapat pendamping seperti Rangga dan Rangga sudah kembali pulang setelah hilang beberapa bulan. Kami tunggu kedatanganmu kembali ke Indonesia. Ucap Rangga.
Kamu bisa mengunjungi kami kapan saja. Kamu dan Dora tetaplah teman, dan kalian akan berteman sampai kapanpun. Ucap Rangga. Daniel menyeka sudut matanya dengan ujung lengan hoodie. Mama Daniel memeluk Dora. Kini mereka sudah berdiri karena Daniel dan kedua orang tuanya sudah harus berangkat. Terima kasih, sayang. Terima kasih sudah berkenan menemui kami dan memberi semangat untuk Daniel. Mama Daniel menciumi wajah Dora, anak gadis yang pernah dengan sangat diharapkan untuk menjadi menantunya itu. Dora menangis keras di pelukan Mama Daniel. Tak ada yang tak menangis. Rangga pun memeluk Daniel, memberi kekuatan pada lelaki yang sangat menyayangi Dora itu sejak dulu hingga kini. Jalani operasi penyembuhanmu dengan baik dan penuh semangat, kami menunggumu kembali. Bisik Rangga di telinga Daniel. Linangan air mata Daniel berjatuhan. Begitupun dengan Rangga yang matanya memerah, menahan agar air matanya tidak luruh. S420